Halo guys, balik lagi guys di channel Modification guys. Guys, kebetulan Modification eh kedatangan produk dari Givi. Jadi officially Modification jadi rekanannya Givi untuk menjual produk-produknya gitu loh. Jadi kalau teman-teman butuh produk-produk Givi bisa cari di Gading Serpong ini di Modification. Ya Gading Serpong Tangerang lah ya. Kalau mau nyari produknya Givi ada di Modification. Untuk tidak seluruh produknya tapi sebagian besar produknya bisa diorder di Modification. Nah, ini kebetulan hari ini kita juga kedatangan sales eksekutifnya. Ini Bro Dika nih ya. Om, selamat siang. Tuh, selamat siang. Ini Bro Dika ini akan menjelaskan produk-produknya Givi. Jadi bisa jadi teman-teman ada yang belum beli, lagi masih cari tahu, atau yang sudah beli, bahkan nggak tahu fiturnya eh, dari Givi. Nah, ini kita mau jelaskan langsung dari sales eksekutifnya mengenai produk-produk ini. Nah, ini ada 3 produk dari Givi. Bro, ini kenapa rekomendasi 3 produk yang ini, bro? Yes, selamat siang teman-teman. Saya Dika dari Givi Indonesia. Mm-mm. Nah, kita di sini bareng sama Modification untuk menjalin kerjasama. Untuk sebagai permulaan kita mensupport nih 3 box pilihan dari tim Givi Indonesia. Pertama adalah Nih, kita beli. E250N2 nih teman-teman. Bisa diulang E250N2. E250N2. Oke. Yes. Oke. Lalu, Lanjut spesifikasi lalu yang kedua nih E33NX. E33. Lalu yang paling besar nih fungsional itu M43 Gold Edition. Oke, Gold Edition Yes. ya. Jadi bukan yang biasa nih, yang Yes. Gold Edition. Nah, kenapa 3 produk ini nih, Bro? Oke. Siap. Bisa dijelasin. Boleh banget nih Om. Oke. Nah, jadi yang pertama nih, ini merupakan box Givi line up dari yang seri paling kecil kapasitasnya. Oke. Nah, ini biasanya user akan pakai di motor-motor sport, lalu metik-metik kecil di cc 125 ke bawah. 125 ke bawah. Yes, Biasanya biasanya metik-metik kecil ya, yes. disesuaikan dengan bentuk bodinya ya. Yes, Oke. betul. Kapasitasnya, Bro? Ini 25 liter. 25 liter. Yes. Jadi kalau kamu ke Alfa beli beras bisa langsung taruh di sini nih. Betul banget. Jadi sebagai highlight sedikit, jadi dari box kita tuh dari serinya sudah ketahuan tuh dari kapasitasnya berapa. Oh. Contoh E250N2. Nah, itu 25 itu mengindikasikan liternya. Liternya. Yes, begitu juga di sampingnya nih E33NX, berarti 33 liter. MX-nya apa artinya? NX itu hanya seri varian. Seri variannya. Oke. Betul. Nah, Oke. Terus? kalau yang tadi merupakan seri lineup kita yang paling kecil, yang ini merupakan seri kita yang entry level banget nih. Jadi kalau teman-teman budgetnya cari budget yang murah dari yang entry level, Bukan murah lah, ekonomis lah bro. Ekonomis ya, betul. Yang lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Terus juga disesuaikan sama bentuk motor kali ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini opsi yang paling bagus nih, dan ini juga udah buatan lokal. Oh, jadi karena beruntungnya Givi Italia tuh mau mempercayakan Indonesia untuk buat salah satu produknya. Yes. Sehingga teman-teman bisa beli produk Givi dengan harga yang lebih terjangkau ya guys ya. Yes, betul. Dan ini selain terjangkau, ini sangat fungsional nih Om. Dari dalam kapasitasnya 33 liter ini bisa naruh helm full face dan bisa muat untuk laptop 14 inch. Oh, laptop 14 inch. Masuk. Kalau yang tadi kan hanya helm half face aja nih satu. Ya. Nah, ini bisa helm full face atau laptop 14 inch. Oh, menarik. Betul. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang profesional yang suka bawa laptop, boleh taruh sini. Tapi betul. Bukan artian laptop diletakin begitu aja. Mesti ada tasnya ya. Oh iya, betul. Ya? Betul. Jadi kalau sedikit tips untuk menaruh laptop di box ya. Memang kalau box itu kan kelebihan naruh barang di laptop di box itu adalah untuk aparel, lebih tepatnya jas hujan. Ya. Itu dibanding taruh jas hujan teman-teman di dalam bagasi motor itu kan langsung kena panas mesin tuh. Ya. Nah, kalau di box dia hanya kena panas matahari dan itu berpengaruh pada keawetan jas hujan sendiri. Oke. Nah, jadi sedikit tips, mungkin teman-teman bisa taruh jas hujannya di bagian bawah nih sebagai damper. Oke. Lalu tas atau laptopnya di bagian atasnya. Nah,
Oke. Nah, kalau udah masuk laptop bisa masuk helm nggak, Bro? Enggak. Oh, enggak. Jadi pilih salah satu. Jadi kalau teman-teman berangkat kerja nih, laptopnya taruh, helmnya Ya. pakai. Kalau teman-teman udah mulai kerja, Ya. helmnya taruh, laptopnya pakai. Oh ya, oke. Nah, Jadi ya benar gitu. Lu kan kalau dua-duanya ditaruh di sini, ya lu naik motor pakai apa dong? Helm nggak dipakai, laptop nggak dipakai. Oke, terus berikutnya. siap. Nah, ini 43 liter, 43 Gold Edition. Nah, kenapa kita bilang Gold Edition dan Special Edition? Ini hanya dicetak satu kali, teman-teman. Oke. Jadi setelah seri ini berakhir, stoknya sudah habis, kita nggak akan produksi seri ini lagi. Oke, Gold Edition. Yang Yes. goldnya itu ini ya. Ya. Kenapa disebut Gold Edition, Bro? Jadi backstory-nya adalah si Gold Edition ini merupakan edisi spesial yang kita ambil dari dua model yang paling laku di seluruh dunia, teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu dari dua tipe yang paling laku di seluruh dunia. Oke. Jadi kita sebutnya Gold Edition, 2 million edition. Jadi Oke, 2 million edition. sudah terjual 2 juta box. 2 juta box. Ah, Oke. Nah, terus kalau yang kita bahas lagi nih, yang paling ternya nih. Kalau yang kecil ini ter apa nih? Termurah, terlaku, terbanyak jual atau ter apa nih? Oh, kalau ini tercocok untuk motor-motor sport Matic. atau Matic kecil. Matic ya, kecil ya. Ya, Oke. karena Tapi apakah ini varian paling murah ya? bukan juga. Ini bukan paling murah ya? Bukan, karena ini impor dari Malaysia, jadi ada segala macam. Nah, ini entry level juga, cuman tetap lebih mahal dari yang seri punya lokal kita. Oke, jadi ini buatan Malaysia. Malaysia. Oh, oke, Malaysia. ya. Oke, ini harga sekitar 600 ribuan, betul ya? Yes. Masih di bawah 1 juta ya. Kalau yang 33 ini pun juga masih di bawah 1 juta ya. Yes, ini price-nya 560.000. Oke. Guys, ini apa? Harga ini tidak tetap ya, guys ya. Jadi harga ini masih bisa berubah ya, guys ya. Ya. Jadi harga yang tadi disebutkan itu hanya kira-kira yang saat ini karena nggak tertutup kemungkinan harga-harga tersebut bisa berubah gitu loh. Yes. Oke. Nah, terus kalau setiap pembelian ini dapatnya apa aja ya? Oh, siap. Untuk pembelian box, Misalnya coba kita buka yang ini ya. Misalnya. yes. Sorry. Ini 25 liter. 25 liter. Setiap satu paket pembelian dia akan dapat boxnya pasti, lalu anak kunci yang dipasang di ininya satu, sama yang di cadangannya di dalam satu nih, teman-teman. Oh, Bisa ada lihat. kunci cadangannya ya? Mana? Boleh saya tunjukin? Boleh, ini. Oke. Oh, kunci cadangan di situ. Di sini. Oh ya, masih di isolasi ya. Ya. Terus apa lagi? Lalu base plate itu. Oh, boleh, sorry. Oh, boleh lihat dalamnya. Dalamnya apa aja sini? Ini buku petunjuknya ya. Safety check, monolog system case. Yes. Ya kan, safety guideline, safety check right, GV rack system. Oke. Ini juga how to use-nya. Ya, how to use-nya guys ya. Ya biasanya sih kayak gini intuisi nih. Terus ada apa lagi tadi? Kartu warranty. Oh, kartu garansi. Berapa tahun nih, guys? Berapa tahun nih, Bro, garansinya? Ini warranty 2 tahun 2 terkait tahun. lebih ke manufaktur error, cuman jadi kalau next teman-teman ada masalah bisa kontak ke kita langsung. Oke, garansi 2 tahun itu manufaktur error. Yes. Jadi kesalahan pabrik. Yes. Jadi bukan kesalahan pengguna ya. Yes, Kalau betul. andai kan nih penggunanya nih entah bagaimana nih, dia buka boxnya kelebihan. Terus segitu nih putus gitu loh. Oh, kita ada spare part-nya kok, tenang Garansi aja. nggak itu? Itu bukan garansi ya? Itu tidak termasuk. Oh, itu garansi. Itu kesalahan teknis. Lu makanya barbar sih. Jadi nyampe putus tuh, keterlaluan juga tuh. Nah, itu boleh buka lagi. Oh, boleh. Nah, itu part-partnya ini semua ada dijual terpisah ya? Iya. Pinnya, Yes. segala apa namanya nih? Springnya apa sebutnya? Bautnya. Bautnya. Kalau ini juga kita sebutnya rubber penghubung ini ada. Ya, oke. Jadi segala pengunci-penguncinya ini semua ada dijual terpisah ya? Yes, kelebihan Kalau kita, ya betul, sorry. Ini kelebihan kita juga salah satunya adalah after sales-nya nih. After sales. Jadi di part-partnya kita lengkap kok. Apalagi yang common-common seperti push button, spring, key-nya ini, key utamanya kita ready kok semuanya. Nah, tadi lihat ada barcode. Ini barcode apa ya? Ini hanya barcode keaslian ya? Iya. Oke. Keaslian, lebih ke ini sih badge-nya. Badge-nya. Ini yang asli nih ya. Kalau udah mereknya Miyako udah pasti bukan. Gue sebut merek sedikit nggak apa-apa. Yalah. Oke. Nah, terus dapatnya selain dari box-nya ini, kuncinya, petunjuk-petunjuknya, juga dapat base plate. Yes. Base plate-nya itu yang mana? Yang ini, teman-teman.
Kebetulan base plate ini udah dipasang di rak displaynya. Ini base plate termasuk baut-bautnya ya. Yes. Oke. Nah ini, wah ini bautnya di mana bro? Bautnya, wah ini sudah terpasang rapi nih Terpasang sama rapi. teman-teman. Nah jadi kalau dari luar ini rapi nih, baut-bautnya nggak kelihatan nih, Mm-mm. karena baut-bautnya ada di Bawah. bawah cover ini. Boleh minta dibantu cover ini bukanya gimana ya? Ini perlu obeng dulu nih Om, boleh? Ini kita buka dulu nih. Kenapa kita baut? Jadi menghindari jika seandainya teman-teman nggak pakai box nih, kan Ya, kita bisa dicopot pasang. ya. Next mungkin teman-teman copot boxnya, ternyata ini nggak dibaut nih, nggak ada bautnya, itu bisa terbang nih. Oh, bisa lepas, betul. Ya, jadi kita safety is the first, jadi kita baut. Luar Lebih aman. biasa loh. Jadi kirain ini nih lepas pasang cover ini pakai klip. Ternyata ini pakai baut. Coba kita buka bautnya ya. Boleh. Sebentar. Nah, ini udah terbuka. Kita menggunakan teknologi yang pernah ada namanya obeng. Sudah kita fungsikan ya. Nah ini base plate-nya, covernya. Ini cover base plate ya. Yes, betul. Nah, ini udah terbuka nih. Tuh. Nah, jadi rapi nih guys, gitu loh. Nah, ini kalau cover base plate terbuka, ini akan seperti ini nih bentuknya. Nah, kalau kalau nanti ini kenapa banyak lubang-lubang gini, Bro? Kayak sarang tawon nih. Siap. Oke. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengadjust Pak Om saat pemasangan. Oke. Nah, di mana biasanya ada konsumen-konsumen kita yang sudah pasang bracket atau Om sudah ada pasang bracket, mungkin jaraknya terlalu maju atau terlalu mundur, ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Bracketnya ya. Yes, Jadi betul. lubang-lubangnya itu bisa di sini, sini, mana-mana nih gitu loh. Nah, ini udah sediakan semua lubang-lubangnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mau di mana posisinya gitu loh, guys. Ini juga udah ada ring, plat dan adapter khususnya nih, guys. Ini juga didapat dari GV. Ya, Yes, semua betul. satu set ini semua dapat dari GV. Ini bahannya apa? Hard plastik ya? Ini ya plastik murni seperti box kurang lebih materialnya. Ini kuat nggak? Kuat Om, pasti. Oke. Dan sedikit tambahan, jadi dalam satu paket pembelian ini teman-teman akan dapat 4 set seperti ini. Oke. Jadi di sini kita pasang 2 karena untuk display saja. Nanti aktualnya teman-teman akan dapat 4 set. Oke. Nah, ini pasangnya gimana nih? Boxnya ini pasang ke sini. Box dipasang ke bracket ini gimana? Boleh ditunjukin caranya? Boleh. Oke. Jadi kita tambahin sedikit ini, kita Ya. rapiin lagi untuk kita cover. Nanti Oke. tinggal dibuat saja 2. Ya. Untuk pemasangan teman-teman bisa, sini ada 2 tungkai, Oke. tinggal masuk ke sini saja. Oke. Harusnya setelah teman-teman sudah pasang di situ, ini dan sini sudah sejajar. Sudah sejajar. Yes. Udah nggak perlu nyari lubang lagi. Yes. Mestinya sih udah plek aja ya. Tinggal tekan aja. Kalau GV asli langsung plek. Nah, Gitu loh. ini belum. Oke. Ditekan, mesti tekan keras. Betul. Jadi pas, Supaya kagak mudah lepas. betul. Oke. Jadi teman-teman harus make sure sebelum bepergian bahwa boxnya itu udah klek gitu, sudah bunyi klek. Oke. Untuk menghindari lepas di jalan. Lepas di jalan. Oke. Nah, untuk rilis, lepasnya gimana caranya? Nah, posisi rilis, kalau posisi berdiri seperti ini dia akan terkunci. Kunci. Nah, ini bisa dicabut, Oke. ini mati. Oke ya, nggak bisa ditekan ya. Tombol untuk buka box nggak bisa, tombol untuk melepas box juga nggak bisa. Oke. Betul. Oke. Ini teman-teman masukin kuncinya, lalu putar ke kanan. Putar kanan 90 derajat, Yes. Jadi searah jarum jam. kalau yang atas ini buat buka box, Oke. kalau yang bawah itu buat nyopot box. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, bro. Tadi ada yang menarik waktu untuk ngebuka box dan nutup box, bro. Bisa jelasin? Kayaknya ada yang lucu deh. Kayaknya bukan hanya cuma sekedar di pull up gitu aja. Kayaknya ada untuk kuncinya pun juga kayaknya nggak sekedar ditekan doang deh. Itu gimana? Coba lihat deh. Oh yes, betul banget teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah pakai box GV, mungkin belinya di online. Ya. Karena kan kekurangan online adalah kalau customer yang nggak bertanya, nggak dijelasin juga kan. Nah, untuk pemasangan kurang lebih sama seperti itu, cuman yang membedakan adalah di bagian penguncian atasnya. Penguncian, oke. Bisa dijelaskan. Ini ada yang menarik nih. Jadi kalau ini kan kebuka. Jadi biasanya tuh end-user kita yang beli di online, mereka akan tutup, lalu ininya langsung ditekan nih.
Ini harusnya tidak bisa langsung ditekan. Nggak bisa langsung Nggak bisa. ditekan. Jadi mestinya Jadi atasnya ini harus dicantolin dulu ke sini nih. bagian ini hook ya. Yes, Hooknya ini harus bisa nyantol sini. ke bagian sini. Oke. Ya, bisa dilanjutkan. Saat kita tutup, Tutup. atasnya kita tempel dulu. Atasnya ditekan dulu. Oh, geser di slide ke atas ya. Ya, ininya ditempel ke atas. Oke. Lalu teman-teman tekan menyerong ke depan bawah. Oh, jadi bukan hanya ditekan ini aja. Oh, kalau tekan ini doang malah nggak bisa ya. Yes. Nggak bisa, malah dia akan ke bawah. Jadi harus tekan ke atas dulu, hooknya nyangkut, baru tekan ke bawah. Nah, ini pun tekan ke bawahnya pun juga nggak berat, enteng. Ya ntar supaya buat mengunci ya tinggal diputer aja gini ya. Yes. Ya, itu kunci taruh sini aja, bro. Jangan, Oh, jangan. ini kita potong. Oke. Biasanya gabungin aja sama Oke. kunci motor. Oke, mau kunci motor. Sorry kita tanya hal kayak gini nih. Kadang-kadang suka ada pertanyaan yang cukup dipertanyakan pertanyaan itu tuh. Siap. Oke. Nah, terus udah gitu kurang lebih cara penguncian dengan tipe yang lain-lain sama ya, bro ya? Sama, basicnya pemasangan sama. Mungkin sedikit intermezzo. Givi kan sudah lumayan lama ya. Ya. Jadi kita juga ada pengembangan di bagian hingset kita sebutnya. Contoh di seri ini nih teman-teman, ini E33NX. Basicnya sama, saat kita pasang ke belakang sudah pas, lalu kita tekan, ini sudah pas. Kalau hingset yang tadi seperti ini, dia nyerong, cuman tetap ada perbedaan sedikit. Kita langsung coba aja. Nah, ini yang versi pertama kita nih. Jadi basicnya sama, ini tutup, atasnya tempel, tarik ke bawah, kunci. Tetap ya, 90 derajat ya. Yes. Hanya beda hingnya itu apa ya? Engsel. Ya, ini aja nih. Tipe-tipe pengunciannya. Yes. Cuma rasanya sih ini sih kalau yang kayak gini masih ya intuitif lah. Maksudnya kita sesuai dengan naluri bisa ketahuan gitu loh. Oke, seperti itu. Nah, terus ini kita mau tanya mengenai bedanya Givi dengan box lain. Secara kekuatan gimana nih, bro? Nah, kita bicara kekuatan, kita bicara material utama ya, material utama, oke. Jadi untuk box Givi, coba kita lepas ya, kita bahas itu ya. Boleh, apa? Kita lepas aja ini. Nah, ini kita coba. Oke. Lepas dari frame-nya, nah kita bahas di sini deh ya. Oke. Nah, ini kita ada dua sampel, 33 dan 43 liter. Ya, 33 dan 23. Oke. Nah, kelebihan Givi dibanding kompetitor yang lain atau merek lain adalah pertama dari material kita dibikin dari biji plastik murni, teman-teman. Oke. Jadi material dibuat dari biji plastik murni. Ya. Emang ada yang dari biji plastik yang nggak murni, bro? Biji plastiknya apa? Palsu gitu atau gimana, bro? Lebih ke daur ulang, Om. Daur ulang. Maksudnya gimana tuh, bro? Jadi kalau kita benar-benar dari raw material dilebur jadi box Givi. Oke. Jadi bukan dari plastik, entah plastik dari mana-mana di recycle jadi box, itu enggak. Oh. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh ibaratnya tuh kalau di Brembo tuh ada bukan Brembo lah, di barang-barang aluminium lah ya. Itu ada yang casting, ada yang billet tuh. Nah, kalau yang murni ini kayak levelnya billet nih. Jadi materialnya itu memang satu badan, satu daging gitu, kekuatannya beda. Nah, kalau di luar itu kan gue juga pernah lihat itu yang lebih murah. Itu rasanya pasti beda di kekuatannya, bro ya? Ya, kalau kita nggak perlu melebar ya ke brand lain ya. Jadi tapi kalau di brand kita pede akan durabilitas, dan selain durabilitas, warna kita juga awet nih, Om. Oke. Kehitaman ini nggak cepat pudar. Nah, ini kalau dapat tekanan pecah nggak? Ini enggak, di masa lalu kita agak ekstrim samplingnya dan testingnya. Mungkin teman-teman bisa cek lah di YouTube. Banyak kok yang sudah review box. Coba ditekan, pecah nggak? Aku mau lihat. Wah, ini. Oh, jadi nah itu yang gue pernah lihat tuh. Jadi begitu ditekan tuh elastis tuh. Ya kayak apa? Kayak gendang. Nah, tapi kalau ada yang merek-merek nggak jelas itu begitu ditekan dia retak ya, bro ya? Wah, macam-macam, Om, case-nya. Macam-macam. Oke, retak, benjol ada? Benjol enggak kayaknya. Kan? Oke. Nah, terus apalagi, bro, kelebihannya? Kalau dari segi pengunci juga setahu
setahu kita juga penguncinya juga lebih bagus ya. Jadi waktu pernah lihat adalah waktu ada motor jatuh, boxnya kebanting, jadi si boxnya itu tidak pecah berhamburan, pecah keluar. Betul ya bro ya Betul, itu ya. betul, betul. Jadi itu Nah kalau one day pun sampai ada ngalamin kayak gitu dan apa ada yang rusak dari bagian part-partnya itu juga bisa diganti ya bro ya. ya untuk Oke. after sales kita aman kok. After sales aman. Dan mungkin tambahan sedikit nih teman-teman, Oke. selain dari material, desain dan segala macam, kita juga melisensikan penguncian kita disebutnya monolog nih teman-teman. Jadi penguncian dari sini, dua ini ke sini, ke basepad itu sudah kita patenkan dengan nama monolog system. Penguncian dipatenkan. Yes. Oh, oke. Nah, penguncian ini juga sudah kita tes dengan segala macam dari tim engineering kita, yang mana ini aman untuk dipakai dan tidak sampai kalau teman-teman lihat nih di sosmed segala macam tuh ada kejadian box terbang atau gimana. Nah, kita sudah mendesain segala rupa dengan material, sistem pengunci segala macam, dan ini sudah terbukti aman. Ini bisa dibilang design for idiots ya? Hah? Didesain untuk idiot ya? Selama yang pasti selama dipakai dalam pemakaian wajar ya teman-teman. Iya, pemakaian wajar. Ya. Ada sebutan tuh design for idiots. Nah ini ya somehow ya mungkin inilah didesain untuk orang-orang idiot gitu, untuk pemakaian yang agak bodoh itu tetap masih bisa dipakai ya bro ya. Dipakai selama pemakaian wajar sih om. Jadi dalam artian disarankan box ini nih ya. Maksimum loadnya kita di 5 kilo. Buka. Boleh dibuka. Maksimum loadnya di berapa? 5 kilo. Oh iya, itu mesti diketahuin. Orang idiot pun juga mesti tahu ini desain 5 kilo. 5 kilo untuk loadingnya. Oke. Itu sudah cukup kok. Ya lebih sedikit masih aman kok. Tenang aja. Karena itu titik aman di mana nggak cuman aman dari boxnya dan segala macam, tapi juga pengendaranya masih nyaman dalam beriding. Oke. Makanya nih sebutannya desainnya berapa liter bukan desainnya berapa kilo ya. Karena maksimum loadnya tetap sama. Oke. Hanya kapasitas untuk menaruh barangnya nih, kalau itu bisa naruh 1 helm, ini bisa 2 helm. Dan laptop juga bisa lebih lebar, jadi berarti sekitar 15 inch laptop masuk yang ini. Oke. Laptop 15 inch masuk. Berikut dengan adaptor ya bro ya. Oh iya. Tentu pasti itu. Oke. Nah bro, ini kan biasanya di box ini kan di belakang nih ya. Biasanya di belakang. Ya nggak mungkin di depan, ya kan? Boxnya di belakang. Nah biasanya kan suka ada senderannya bro. Oh iya betul. Backrestnya. Betul. Nah backrest itu pasang itu bagaimana bro? Apa ada dudukannya? Boleh kita lihat posisinya bro? Posisi backrest seharusnya akan ada di bagian sini. Oke. Jika teman-teman pasang backrest original Givi, kita juga jual upgrade dari yang sebenarnya seri ini ada 2 versi. Jadi yang standar seperti ini box only, ada satu lagi namanya seri advance nih teman-teman. Jadi nanti sudah terpasang backrest bawaan, jaring bawah dan segala macam. Nah cuma kalau teman-teman di rumah sudah punya yang seri standar M43 seperti ini, kita juga menjual backrest tambahannya. Oke. Nah jadi backrest ini memang pemasangan itu pakai apa? Bor, lem atau apa bro? Ya kalau untuk teman-teman yang udah pasang dan ingin pasang, belum pasang dan ingin pasang, teman-teman bisa beli aksesorisnya terpisah. Nanti sudah terdapat 1 buah backrest, terus screw setnya, lalu juga malan, kertas mal. Jadi teman-teman tinggal tempel aja kertas malnya, diluruskan, disejajarkan. Nanti teman-teman tinggal bor 2 titik, lalu tinggal dibaut saja, dan di screw set itu sudah termasuk sealnya juga. Oke, jadi dalam hal ini untuk masang backrest dan dia harus dibor itu adalah hal yang wajar ya. Ya somehow kan kadang-kadang ada konsumen bilang, wah punya kita jadi dirusak nih, jadi dibor. Oh ternyata itu memang SOP-nya memang seperti itu ya untuk pemasangan backrest ya, bukan akal-akalan gitu. Selama itu memakai aksesoris resmi dari Givi. Oke. Sebenarnya kalau aksesoris nggak resmi dari Givi pun boleh aja bro ya untuk dibor ya. Boleh aja, cuman itu salah satu term and condition kita untuk warranty, bahwa aksesoris tersebut apalagi yang merubah dari box tersendiri itu harus dengan aksesoris dari Givi. Jika pasang di luar dari Givi itu sayang sekali memvoidkan warranty. Oh jadi kalau pakai aksesoris Givi itu warranty masih ada. Tapi kalau aksesoris non Givi, oh itu langsung void ya? Apalagi aksesoris itu yang seperti tadi tuh ngebor segala macam, itu pasti sayang banget warrantinya. Langsung fail ya. Jadi kalau misalkan
atasnya dibor, terus pasang rotator gitu ya kan. Boleh-boleh aja ya, Boleh aja. tapi langsung void ya. Hmm. Oke. Ya mana tahu hari gini kan. Ya. Terus apa lagi bro? Ini isi dalamnya seperti apa sih bro? Boleh kita buka. Coba kita lihat ada Nah, apa nih? Eh, Tentang wortel. nah, ini luas banget teman-teman, bisa buat naruh helm 2. Nah, karena ini special edition gold, kita udah lihat tadi mikanya warna emas, Oke. aksen-aksennya 2 million special edition. Lalu untuk packingan ini kita ada kertas apresiasi nih buat teman-teman yang beli box GV seri gold, Oke. dan Oh, ada ini. stiker juga tambahan 2 million limited edition. Oke. Ini benar-benar apa ya? Langka lah ya. Yes. Di Indonesia ada berapa? Limited om pokoknya. Limited. Oke, Pokoknya. nggak tahu berapa ya. Nggak tahu. Sampai sehabisnya aja dari GV Italinya ya. Iya, Oh, ini dari- masih Itali betul ya? Kalau yang ini Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Oke, masih Malaysia. Tapi ya tetap lisensi Itali ya bro ya. Betul betul. Oke. Jadi karena kita kan perusahaan internasional om ya, Ya. merek internasional. Jadi om beli box GV di Itali, di Malaysia, di Indonesia itu kita sudah memenuhi standar yang sama. Oke. Nah, jadi dari material itu persis sama, tidak ada pengurangan, terutama pengurangan kualitas itu tidak ada. Nggak ada ya. Jadi Nah, persis sama. lanjut tanya, ini iseng nanya nih. Kalau misalnya orang mau beli, orang dari awalnya nih pakai box yang tipe ini, yang kecil nih, ternyata setelah berjalan waktu dia mau box tipe besar ini bisa dipakai nggak di base plate-nya? Oh bisa. 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 Bisa tunjukin coba. Jadi kalau teman-teman pakai yang box kecil nih awalnya, kita copot, kalau kita pasang yang besar, selama dia pakai sistem yang sama, Oke. udah PNP kok. Kalau sama-sama keluarga Givi udah pasti PNP ya. Ya, kalau jadi Givi sendiri tuh untuk yang kita display di sini kita ada 2 lisensi nih om, mungkin Ya. tambahan sedikit, kita sebutnya monolog dan monoki. Nah, sesama dia monolog itu akan bisa nih teman-teman copot pasang. Oke. Dan sebaliknya juga ya, besar mau pasang ke tempat. Oh, jadi kalau sebenarnya kalau box yang besar ini itu si plate-nya sebenarnya lebih besar kan ya? Yes, betul, lebih Oke, lebar tepatnya. lebih lebar ya gitu loh. Tapi tetap secara locking mah sama ya. Sama. Hanya kalau teman-teman pakai base plate yang kecil dipasang ke box yang besar itu aman, PNP juga. Tapi kalau sebaliknya teman-teman pakai box kecil di base plate yang agak besar, sedikit tips, pas teman-teman pasang nih ada sedikit kelebihan, ekses. Ya. Oh, ada ekses. Tapi nggak apa-apa ya. Ini damper karetnya nggak ketemu di box. Oke, tapi kasih damper tambahan ya. Iya. Jadi tapi damper tambahan jangan sampai ngebor ya bro ya. Iya. Hanya sekedar tempel-tempel doang boleh lah ya. Oke, nah itu. Jadi kalau kamu udah pakai box GV 1, terus mau gonta-ganti box, ya mungkin buat riding dalam kota pakai box yang kecil aja nih, buat ngantor. Oke, ini. Wah, terus riding dalam kota, tapi kotanya kota yang lain, ada touring gitu loh. Nah, boleh kita pakai yang gedean, tapi dengan base plate yang sama gitu loh. Nah, kalau selain ini bro, apalagi yang bisa dijelaskan dari produk Givi yang ada saat ini nih? Kurang lebih inti-intinya sudah om. Nah, hanya balik ke konsumen bahwa kebutuhannya yang utama kita perlu tahu nih, mereka perlu bawa apa saja yang akan dibawa saat riding. Nah, itu menentukan tuh box mana yang kita rekomend untuk customernya. Oke. Nah, box sebesar ini nyampe 2 juta nggak sih bro? Nggak. Oh, Under. Box sebesar ini tuh nggak nyampe 2 juta loh guys. Nggak nyampe 2 juta loh. Orang mungkin berpikir, wah ini mahal banget gitu. Ya palingan, tapi kalau misalnya sama bracket mungkin sampai 2 juta lebih lah bro ya. Yes, tergantung merek dan kekuatan bracketnya ya. Yes. Oke guys, rasanya seperti itu aja. Bro Dika, ada yang mau ditambahkan lagi, dijelaskan lagi? Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Modification, sukses selalu. Thank you guys. Stay tune ya di Modification ya. Nanti kita ada produk-produk yang lain juga kita akan review bareng sama sales eksekutifnya. Jadi penjelasannya lebih valid. Thank you guys.